Master atau senior nih, karena habis senior course itu saya bingung manggil master atau senior nih. Melakukan pengabdian. Nah, dari situ anak-anak ini disuruh untuk mengabdi, salah satunya di PKBN. Pola pembelajarannya itu mungkin bisa disebutkan juga ada beberapa anak yang anak-anak jalanan yang akhirnya dibantu di sana, terus sudah berapa lama juga, terus mungkin bisa menjadi kendala atau potensi ya yang Mungkin yang dari saya lihat soal anak jalanan itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Hijau Hitam 21. Kali ini sebelumnya kita sudah membahas tentang Master Dimas. Selanjutnya kita akan kedatangan tamu kita yang tidak kalah spesialnya, tapi dari cabang berbeda. Mungkin langsung aja ya kita sambut Master dari Kudus. Silakan Master. Terima kasih. Mungkin bisa perkenalan dulu Master, saya harus panggil Master ya. Master atau senior nih, karena habis senior course itu saya bingung manggil Master atau senior nih. Mungkin master saja. Oke. Bisa langsung perkenalan Master. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Anjali, bisa dipanggil Anjali. Saya dari cabang Kudus, sekretaris umum dari Komisariat Dakwah Suluti. Kenapa sih Mas? Ini boleh tahu Master ini semester berapa Master? Oke, kalau soal semester saya angkatan 2019 atau semester 6 saat ini. Semester 6. Tertarik ikut senior course ini kenapa sih? Padahal kan kita banyak tuh ya teman-teman yang tidak mau ikut senior course karena nanti akan ada pengabdian atau memang di Kudus sendiri atau bahkan di Komisariat Master ini memang sebenarnya sudah ada langkah pengabdian yang secara konkretnya. Iya, baik. Yang latar belakangi saya berangkat senior course di Sampang itu, yang pertama PPL dari cabang Kudus itu sendiri itu sudah sedikit karena sudah banyak yang lulus. Dan untuk pengabdian yang ada di cabang Kudus sendiri, khususnya Komisariat Dakwah Suluti itu, kami mengadakan pengajian sama anak kecil seperti itu. Pengajian itu boleh diceritakan mungkin pengajian itu ada di mana, terus apa aja sih yang diajarin? Karena kan kita sering tuh dengar bahwa ternyata tuh anak-anak HMI itu tidak semua pintar ngaji, atau bahkan beberapa orang atau beberapa kader tuh justru malah takut ikut jenjang training selanjutnya karena khawatir nih sama BTG-nya tuh. Mungkin bisa lah diceritakan langkah penghadarannya tadi. Ya, baik. Untuk apa ya, dari yang latar belakangi kami itu mengadakan pengajian sama anak-anak kecil, kami itu perhatiin sama anak-anak kecil yang ada di sekitar, karena kami itu pernah tanya, apa sih rukun Islam itu, apa sih rukun iman itu, dan ada berapa sih rukun iman, rukun Islam. Anak sekelas 6 SD itu belum bisa menjawab. Nah, dari situ penghar atau pengurus harian kami mengadakan rapat harian dulu untuk mengadakan pengajian, untuk mengajari anak-anak untuk mengaji agar bisa mengaji seperti itu. Tapi itu sebenarnya sudah di cross check kan ya agama anak-anak yang tadi ditanyain rukun Islam dan rukun imannya. Khawatirnya memang ternyata bukan Islam dia, makanya nggak tahu. Kami sudah tahu bahwasannya anak itu emang Islam, karena dari sekre atau kontrakan kami itu emang semuanya itu Muslim, nggak ada yang non Muslim seperti itu. Pengajiannya itu saya agak terpesona juga ya mendengarnya, bahwa udah ngajarin anak-anak ngaji di daerah sekitar, karena kan banyak tuh kader yang memang kurang kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya, apalagi ngajar ngaji gitu kan, justru malah banyak yang menghindari itu. Kira-kira nih kenapa sih mau gitu loh kader HMI yang biasanya lebih ke mungkin ke arah politiknya itu mau ngajar ngaji? Oke, dari itu ya, kita dengan penuh kesadaran bahwasannya kalau bukan kita siapa lagi.
dengan penuh kesadaran bahwasannya kader HMI itu jangan berimplementasi politik yang imbasnya apa, dia akan terbunuh oleh politik itu sendiri. Kalau nggak pengabdian di masyarakat yang dari PTK itu, kami dengan penuh kesadaran itu, anak-anak itu dari kesadaran anak-anak itu sendiri dengan menggunakan dalam wadah HMI ini agar bisa meluangkan atau pengabdian kita itu kepada anak-anak seperti itu. Itu boleh diceritain nggak kapan tuh mulainya, lalu ada berapa anak yang ikut? Kita mungkin utamanya saya dan Master Dimas ini juga penasaran kan bagaimana nanti kita bisa mengabdikan diri di lingkungan sekitar, tidak melulu di wilayah HMI aja. Mungkin mulai adanya pengajian itu kami setelah pindah, yang awalnya itu kami masih menumpang di komisariat Tarbiyah karena adalah problematika dari komisariat, karena ya seperti itulah dinamika komisariat. Terus pindah di daerah Darsalam Gang 10 sebelah barat Wisma seperti itu, karena yang setelah pindah itu kami suka dengan bermain dengan anak-anak. Kami terus dengan penuh kesadaran kita membuka pengajian. Yang mengajar itu ada 3, saya sendiri, terus ketum sama kabid KPU. Terus anak-anak yang diajar itu ada sekitar 20-an. Banyak juga ya di Lombok. Alhamdulillah. Iya, saya cukup menarik ya Mas Anjali ya, yang memang tadi disampaikan sebagai sahabat saya juga ketika berangkat SD di Sampang, keluh kesahnya sama-sama merasakan gitu kan hingga sampai saat ini kan. Ketika memang disampaikan ternyata di cabang Kudus, terutama di komisariat Mas Anjali sendiri tuh ada suatu kegiatan yang menarik gitu kan. Di sisi lain HMI yang memang itu adalah basic dari HMI, ya ini Islaman gitu kan. Memang dari HMI di Kudus ini kulturalnya seperti apa sih Mas, sehingga memang komisariat Mas ini berani berbeda gitu kan dengan kader-kader lainnya yang memang biasanya itu berwawasan politis dan bersikap taktis dan lain sebagainya. Baik, untuk itu karena HMI itu kan nggak terlepas namanya keindonesiaan dan keislaman. Katanya kami sebagai khususnya Komisariat Dakwah Usuluddin itu tidak mau melepas yang namanya keislaman kita. Ya, berawal dari pengabdian masyarakat itu dari PKBM, dan PKBM itu kita mengajar sama anak-anak jalanan, karena anak-anak jalanan itu pasti berpotensi. Karena potensi itu dari terbelenggunya karena ekonomi. Ya, terus kalau dari tadi kan kulturnya memang dari organisasi Islam HMI gitu kan, dan juga kebetulan Masnya di dakwah Usuluddin gitu kan, sehingga memang ya itulah langkah konkret yang Mas bisa berikan dan kawan-kawan dari komisariat gitu kan. Tapi kalau dari saya juga ya Mas, memang sempat dari 2019 itu punya TPA binaan dari HMI komisariat saya, dan ketika itu COVID, kami kaget gitu Mas. Sudah 2 tahun ditinggal tidak ngajar TPA, ternyata anak-anak yang segini itu udah gede aja, tiba-tiba gede. Nah, itu memang suatu hal yang di sisi lain suatu kebanggaan gitu kan, kita sebagai kader umat dan kader bangsa bisa sedikit berkontribusi gitu untuk bisa menghidupkan kembali nuansa keislaman itu sendiri gitu Mas. Berarti memang Jateng DIY ini kita beda gitu. Beda dengan cabang Sukoharjo. Kultur Jawa Tengah ini ceritanya. Iya, kultur Jawa Tengah. Apa yang kita sebutkan kalau di SD Senior Kos cabang persiapan Sampang itu apa? Jawa Tengah. Jateng DIY Gayeng. Mungkin lebih kencang lagi mungkin supaya teman-teman Jateng ini juga bisa ikutlah ke grup kalian. Coba. Jadi mungkin saya track Jateng DIY mungkin itu saya apa ya, ya, kayak jargonnya. motivasi kita. Iya. Kita kan sama-sama dari Jateng DIY.
Cuma berdua ya Mas? Iya, dari berdua. Meskipun kita berbeda cabang, kita masih Beda dalam batko satu juga. batko. Kita motivasi untuk dari situ membuat jargon kita sendiri, itu jateng ya bisa bersama-sama ya Mas ya. Jateng DIY gayeng. Gayeng apa itu gayeng ini, Mas? Apa? Kebetulan saya bukan orang Jawa mungkin. Jangan-jangan nggak ada artinya tuh. Itu cuma semboyan guyonan kita berdua untuk motivasi kita. Iya. Kenapa memilih kata gayeng ini agak lucu nih? Ini cukup filosofisnya ya Mas. Pas kita screening itu kan di depan kamar mandi gitu kan. Terus Oh, iya. ada satu wastafel yang kebetulan itu ada gayungnya. Ada maksud saya ada gayung warna pink, dan kemudian kalau di Solo ataupun di Jateng itu kami biasanya itu gayung itu apa ya? Asing gitu ya. Biasa sebutan untuk ya gayung aja gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kalau diungkapin kata-kata tuh nggak bisa, tapi memang buat asik-asikan aja lah gitu loh. Just fun terus ya gayung Siti nggak apa gitu. Biasanya kan gitu. Tahunya dari screening dan perjalanan yang memang agak penat, makanya kita buat motivasi aja lah itu gayung itu. Iya. Gayeng. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri ya arti gayeng itu ya. Atau mungkin teman-teman dari Jateng tuh mau berkomentar, membantu untuk menjelaskan apa tuh arti gayeng tuh, biar penonton yang lainnya juga bisa agak paham terkait apa tuh namanya tadi, gayeng itu tadi lah. Oke, selain itu mungkin kalau kesan nih berdua kan kalau tadi dengar di podcast sebelumnya bahwa ketemu di Surabaya. Sebelum itu perjalanannya itu gimana sih, kok bisa ketemu bareng? Itu sama-sama ketinggalan kereta atau bagaimana? Kalau saya itu apa ya? Saya kan lewat jalur Pantura, dan ketumnya dari Mas Dimas ini adalah teman LK2 saya di cabang Sukoharjo. Saya dihubungi sama Mas Furkon. Biasanya ini saya nitip segum saya gitu. Tolong agendanya, tolong diarahin gitu. Setelah pas itu saya dikasih kontaknya Mas Dimas, saya hubungin, ternyata dia sudah berangkat dari Semarang. Sudah berangkat, saya ditinggal. Sekarang saya telat karena masih ada kegiatan di rumah. Saya berangkat ke Kudus itu ngurus-ngurusin surat mandat, dan juga disuruh ke rumah senior karena ada suatu hal, yaitu pembekalan, karena saya belum pembekalan sama sekali. Terus habis itu saya berangkat dari Kudus itu jam 2 sampai ke terminal Bungurasi itu jam 11 malam. Iya. Dan maaf ya, mungkin tadi dibilang ditinggal, saya kurang semangat gitu karena teman saya yang kurang ajar gitu. Saya sudah lewat Semarang, saya duluan jam 9 pagi, ketika di Kudus dia masih belum siap-siap gitu. Masih nyiapin berkas, masih pembekalan, jadi saya kurang semangat itu dibilang ditinggalin, dan ujung-ujungnya saya yang nunggu juga di Surabaya di Bungurasi itu kan. Saya nyampe jam 8 malam, nunggu beliau ini 3 jam, lebih kurangnya saya 3 jam di terminal itu. Iya. Lumayan ya nunggu 3 jam. 3 jam. Iya. Udah ngapain aja tuh 3 jam itu? Alhamdulillah pas kesempatan menunggu beliau ini, karena memang saya orang yang nggak bisa diem, jadi ya udah saya gojek ke Masjid Nasional yang ada di dekat sini gitu kan. Masjid Nasional. Akbar. Iya, Masjid Nasional Al-Akbar itu, dan lihat-lihat oh ya udahlah, sambil ngisi waktu luang juga, sambil makan nasi goreng di kisaran situ, terus balik lagi nunggu beliau di terminal gitu. Yang ditunggu akhirnya datang jam berapa itu, Mas? Saya datang itu jam 11 karena perjalanan itu dari Pati itu macetnya minta ampun. Ya mungkin untuk pemerintah Pati itu agar mempercepat perbaikan jalan, karena dari jalannya rusak itu akan merusak perekonomian masyarakat, khususnya di daerah Pati Batangan seperti itu. Dan satu lagi pemerintahan Lamongan ya. Iya. Lamongan, kami ke Surabaya itu hampir 3-4 jam gitu kan. Karena Lama memang Lamongan. ada perbaikan jalan. jalan. Itu.
bagus juga ya masukan-masukan buat pemerintah nih ya supaya jalannya cepat diperbaiki juga ya. Iya. Selain perkaderan tadi, terus pembinaan masyarakat, ini juga perbaikan jalan ini banyak juga ya PR PR nasional ini jadinya. Setelah penantian yang cukup lama itu tadi ketemunya nggak bingung. Oh ternyata orang model begini nih yang saya tunggu 3 jam nih. Saya ini kebetulan kan di sana itu kan habis baterai. Saya sudah bilang sama beliau, Mas Rizky, saya pakai jaket warna krim gitu kan. Saya pakai celana pendek dan kemudian bilang, iya siap Mas gitu. Saya jemput di sini. Padahal ketika saya sudah ke sana, nunggu di sana itu beliau nggak ada gitu kan. Saya nggak bawa HP, nitipin HP laptop di warung. Dan ketika saya balik lagi ke sana, ngeliat laptop, saya nanya di mana, ternyata beliau ini berdiri di depan warung saya ngopi. Tapi nggak bilang gitu kan. Kalau Itulah pertemuan yang gak disengaja tapi apa ya, berasa. Slogan HMI itu kan berteman lebih dari saudara. Dari situlah kami mengenal Mas Dimas dan Mas Dimas mengenal saya. Dari situ secara apa ya, berkat lah persaudaraan kita itu di HMI. Oh, ternyata tidak sia-sia penantian 3 jamnya, langsung dapat saudara. Wah. Jadi selama telatnya di bareng juga ya berarti? Telat bareng juga. tapi yang bikin telat yang ini, yang Rizky ini, yang bikin kami telat untuk di sana gitu kan. Iya. Iya, betul. Untuk Balik lagi ya ke pembahasan awal kita yang tadi pengabdian masyarakat di tempatnya Mas Rizky nih. Saya harus manggil Mas Rizky atau Master Anjani atau Anjali. Saya agak sulit untuk melafalkan nama belakangnya Master nih. Mungkin bisa disebutkan lagi namanya supaya nggak bingung untuk memanggilnya. Lalu juga pengabdian masyarakat tadi tuh udah sampai sejauh mana sih? Terus tadi mungkin ada kendala COVID juga kan ya? Yang tiba-tiba langsung anak yang dulu masih kecil tiba-tiba udah gede aja. Bisa ceritakan deh. Nama saya itu Anjali ya, bukan Anjani. Untuk saya dari pengabdian masyarakat itu pasti banyak kendala, khususnya di COVID-19 kemarin. Itu kami masih tetap tinggal di komisariat meskipun anak-anak ini ya terkadang anak-anak itu berangkat, kadang-kadang enggak gitu. Terus yang awalnya dia tuh kecil terus tiba-tiba kita datang gitu kan, kok udah gede begitu. Surprising banget ya. Tapi dari situ saya anak ini semangat sekali gitu. Tapi yang dari berangkat dari situ saya malah tambah semangat sebagai apa ya, bukan pengajar, bukan pengajar, cuma mengarahkan dia untuk belajar agama. Kalau selain belajar agama ada lagi nggak? Mungkin kan kayak teman-teman itu kadang sulit untuk kerjain PR yang apalagi pas waktu COVID itu kan ya PR-nya apa-apa online dan mungkin keterbatasan orang tua yang tidak semua orang tua bisa memahami pelajaran itu. Mungkin itu juga teman-teman dari komisariat Master Anjali Master Anjali ini juga kesana juga atau hanya di belajar agamanya aja? Iya, kami dari teman-teman khususnya dari Komisariat Dakwah Usuluddin itu selepas ngaji kita adakan yang namanya diskusi ya, kita diskusi kayak tentang tajwid. Setelah tajwid itu kayak keindonesiaannya, Indonesia merdeka itu kapan itu, dan ideologi Indonesia itu apa, Pancasila kan seperti itu. Dengan ditanya apa kamu punya pekerjaan rumah, itu pasti menjawab ya mas saya punya, ya udah bawa sini, ya dikerjain sama-sama seperti itu. Kalau di komisariatnya Master Dimas ini juga ada yang model begitu nggak? Tadi kan sempat cerita kayaknya ada tuh yang kayak gitu. Iya, kebetulan memang dari komisariat kami kan memang tadi disampaikan minoritas gitu kan. Setiap angkatan itu ataupun 4 tahun terakhir ini di setiap fakultas itu tidak lebih dari 10 orang gitu. Sehingga ketika memang COVID itu berlangsung,
kami tuh numpang komisariat gitu atau join. Numpang. Iya join gitu, kayak misal ngekos isinya 2 orang gitu, kira-kira gitulah, satu komisariat isinya 2 komisariat gitu, sehingga itu keterbatasan sekali untuk kami bisa berproses ataupun memiliki rumah lah setidaknya untuk kami pulang anak-anak ataupun kader-kader HMI, sehingga selama COVID ini kami cukup vakum juga karena memang sebagian besar kader-kader HMI yang ada di UMS itu adalah orang-orang yang ada di luar Solo gitu. Kayak saya pribadi itu ada dari Sumatera gitu kan, ada yang dari Kalimantan juga dan lain sebagainya, sehingga ketika kami ada di hadapan dengan COVID itu secara tidak langsung dikatakan sedang mati gitu. Dan saat ini Mati suri. iya, Suri. dan ketika saat ini sudah mulai kembali lagi beraktivitas, maka bisa dikatakan mati suri, dan sehingga kami bisa mencetuskan cabang Sukoharjo siap untuk merehabilitasi dari perkara itu sendiri. Namun yang sangat menarik dari pengabdian masyarakat kami itu tidak hanya peduli terkait anak-anak gitu kan, karena memang sudah ada bidang khusus kan dari HMI itu sendiri yang memang ditempatkan untuk di kepemudaan dan juga kemasyarakatan, sehingga kami yang memang saat ini notabene sudah ada komisariat lagi itu bisa melanjutkan gitu kan dari pengabdian masyarakat bersama anak-anak TPA dan juga lingkungan masyarakat lainnya. Tapi yang dari kami sorotkan dari HMI yang ada di Sukoharjo ini itu pernah kemarin kalau tidak salah itu 2001 akhir itu kan ada bencana alam banjir bandang itu ya kalau tidak salah ya, atau harga minyak itu kan yang Harga minyak, ya oke. harga minyak yang naik dan juga sembako yang naik. Sempat adanya kajian dari anak-anak ekonomi terus dari kami, sehingga apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat gitu kan, sehingga dari HMI cabang Sukoharjo itu 2 komisariat atau 3 komisariat itu berkolaborasi dengan desa sekitar ataupun desa Goniran Sukoharjo untuk bisa memberikan setidak-tidaknya bantuan ataupun kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kaum-kaum yang memang bisa dibilang itu fakir dan juga fakir miskin gitu. Bantuan berupa apa nih? Minyak apa? Bagi-bagi minyak gitu. Ya, Atau bantuan apa ini? ya terutama itu dari sembako ya, sama bantuan uang tunai gitu kan, untuk setidak-tidaknya inilah kontribusi dari HMI cabang Sukoharjo untuk masyarakat sekitar yang ada di Sukoharjo itu sendiri. Tadi juga sempet ya Mas Anjali, sorry. Master Anjali ini nyebutin bahwa bukan hanya sekedar anak-anak sekitar nih yang diajarin ngaji, tapi juga ngajarin anak-anak jalanan. Itu apa sih yang memotivasi kok sampai anak-anak jalanan? Kalau anak komisaris tadi mungkin karena berlalu lalang ya. Iya. Kenapa sampai anak jalanan itu juga turut andil? Apa nggak takut nih mungkin ya? Ada beberapa stigma yang menyatakan bahwa anak-anak jalanan ini mungkin nanti malah akan kita ngebantu, malah kita yang dirampok atau bagaimana. Itu apa nggak ada ketakutan ke situ tuh Mas? Oke, baik. Dari situ kami nggak ada rasa takut, karena nggak ada rasa takut itu yang pertama. Karena di situ sudah disediain yang namanya PKBM, yang merintis itu dari Bu Aida kalau nggak salah, saya lupa namanya. Dan juga ada senior saya dari Komisaris Usuluddin yang sekarang itu dia dimutasi menjadi Ketua Umum Komisariat Persiapan Sultan Hadirin Jepara, yaitu namanya Yusuf Al-Bayhaqi. Dia merintis PKBM itu karena ada tetangganya itu karena ekonomi dia itu kurang tambahan pendidikan ya, terus dimasukkanlah di PKBM. Terus anak-anak HMI ini yang dia itu dengar bahwasannya anak-anak HMI melakukan pengabdian. Nah dari situ anak-anak HMI disuruh untuk mengabdi, salah satunya di PKBM. Pola pembelajarannya itu mungkin bisa disebutkan juga ada beberapa anak yang anak-anak jalanan yang akhirnya dibantu di sana, terus sudah berapa lama juga. Terus keluh kesahnya sih ngadepin anak-anak yang kebetulan tinggal di jalan yang mungkin kurang beruntung, kan pasti itu ada perbedaannya nih ngajarin anak-anak yang di lingkungan komplek dibanding sama anak
anak yang kebetulan memang ada di jalan itu kan pasti akan ada perbedaan. Apa sih yang cukup signifikan yang mungkin bisa menjadi kendala atau potensi ya yang mungkin Master lihat nih, kita kan juga penasaran. Mungkin yang dari saya lihat soal apa namanya anak jalanan itu dia kan pasti bebas, dia tuh mau ngelakuin apapun itu dia bebas. Dari kebebasan itu kita harus sadar dan apa namanya sabar, karena dia itu baru berproses di situ, ya kita harus tuntun dengan pelan-pelan. Jangan langsung dibentak, kamu gini, kamu ini, jangan. Kalau sampai gitu-gituin pasti dia akan terpental. Gitu. Sempet nggak sih ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan gitu? Karena memang kan ini biasanya kan kalau anak tinggal di jalan tuh emosinya agak sulit terkontrol. Iya, kalau kejadian-kejadian yang tak terduga itu yang saya pribadi nggak ada ya. Saya pribadi nggak ada, soalnya saya itu orangnya pendiam. Senakal apapun akan saya diami dan saya pandangi terus. Dia pasti sungkan sendiri, seperti itu. Rentang usianya berapa? Mungkin ada yang Kalau ada rentan usia itu antara 6 sampai 9 tahun. Iya, 6 sampai 9 tahun, ada juga 11 sampai 14. Itu mereka tidak menempuh ini ya, pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Iya, 6 sampai 9 pun itu juga dia nggak sekolah. pernah disekolahkan gara-gara ada permasalahan dari orang tuanya, dia terus apa namanya nggak mau sekolah lagi, dia kembali ke jalanan lagi. Pernah ini nggak mengalami suatu, mungkin ada orang tuanya yang datang, hal-hal yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi suatu momen yang tidak terlupakan. Mungkin momen yang tak terlupakan bagi kami ya, Ya. yang terjun langsung di pengabdian masyarakat, khususnya di PKBM itu, mereka sangat berantusias bahwasanya anaknya itu dididik dan diajarkan apa namanya bagaimana dia itu mempelajari sesuatu yang seharusnya, seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya tadi kan excited kan ya, suka lah anaknya diajarin. Tapi apa ada kayak kendala, mungkin kendalanya kayak kurangnya pemahaman, akhirnya memang harus mulai banget dari dasar. Terus kan itu kelasnya kan juga bukan kelas yang formal, atau mereka bisa ada jam-jam tertentu, atau memang sefleksibelnya mereka, atau sefleksibelnya teman-teman yang mengajar sendiri. Bagaimana sih mekanisme untuk melaksanakan itu? Ya, baik. Untuk melaksanakan pengajaran itu kita dibantu sama anak-anak bimbingan konseling dari dakwah. Kita kayak apa ya, gantian. Kalau dari HMI itu sampai Senin sampai Rabu, kalau dari anak PK itu kami sampai hari Ahad, itu sekitar sore lah. Kalau nggak sore setelah asar, kalau nggak setelah asar itu habis maghrib sampai isya, seperti itu. Kalau di kami juga kan ada mas ya, di UMS kan ada lampu merah abang hijau. Kebetulan abang hijau itu kan lampu merah maksudnya kan. Iya. Nah itu kebetulan juga ada anak jalanan yang memang itu apa namanya tidak dikondusifkan dengan pemerintah gitu. Jadi mungkin ini suatu motivasi juga gitu kan dari teman-teman cabang Kudus, dari Komisariat Usuluddin tadi itu, ya sekiranya nanti gitu, dari kami Sukoharjo bisa lebih peka dan bisa lebih menerapkan implementasinya itu mengabdi kepada anak jalan, itu mungkin bisa juga suatu motivasi gitu dari kami bisa lebih apa ya, menyatu dengan masyarakat gitu kan, dari apa namanya kelas, bukan saya mengelaskan ya, tapi maksudnya dari lapisan-lapisan gitu kan, dari lapisan masyarakat yang memang ya semuanya gitu kan. Dari HM ini memang tidak apa namanya hanya berhubungan dengan senior-senior di politik mungkin gitu kan, terus yang ada di perguruan tinggi aja, tapi ya bisa teman-teman tahu juga gitu kan dari pengalaman dari Mas Rizky ini, bahwasanya HMI ya tidak hanya di lapisan masyarakat tertentu kan, tetapi memang
di semua lapisan gitu kan, Semua. terutama untuk biasanya HM ini biasa disebutkan memperjuangkan orang-orang yang tertindas atau kaum Kaum mustadafin. mustadafin. Ya. Mungkin itu kita sudah dengar cerita dari baik dari Mas Rizky, saya panggil Mas Rizky aja biar nggak salah panggil, dari Mas Rizky maupun Master Dimas ya. Ternyata di HM ini teman-teman mungkin kurang tersorot juga ya dari cabang masing-masing, baik cabang Sukoharjo maupun cabang Kudus, yang mungkin teman-teman kurang memperhatikan. Ternyata ada loh pola-pola pengabdian itu langsung terjun ke masyarakat, jadi nggak harus nunggu mungkin LK1, LK2, SC, LK3 lagi, tapi pengabdiannya bisa dimulai sedini mungkin dan di lingkungan yang sedekat mungkin dengan cara yang sesimpel mungkin, tapi bisa dieksekusi dan membawakan hasil bagi masyarakat. Mungkin itu adalah cerita yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi, perlu kita contoh juga, dan perlu kita sebarluaskan. Jadi HM ini bisa dikenal seluruh lapisan masyarakat, bisa dikenal dengan citra yang baik, tidak hanya di dalam citra perpolitikan ataupun di pemerintahan aja. Jadi benar-benar mungkin kita perlu kasih applause dulu buat master-master yang ada di sebelah saya ini yang hidupnya untuk pengabdian ini. Oke. Saya selaku si mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.